Ya. Oke, sudah. Ada. Bang, malam ini kegiatan hari ini seperti apa? Oke, selamat malam. Ya, hari ini ya saya lunaskan janji ya atas nama RAP dan tim ya bersama-sama seperti statement kemarin ya kita lunaskan janjinya untuk melakukan pelaporan ya terhadap Ibu Elsa Sharif dan Vidi ya terkait dugaan penipuan penggelapan tentang uang klien kami sebanyak kurang lebih 69 miliar 950 juta. Untuk itu ya saya hanya ingin katakan selama ini sejawat kita ini selalu melakukan satu pembenaran toh. Jadi siapa yang melakukan pembenaran dialah pelakunya. Tapi kebenarannya ada di sini. Ya saya ingin katakan itu saja ya. Selanjutnya nanti biar tim aja yang melanjutkan. Terima kasih. Ya akhirnya memang dari tadi kan saya sudah bilang laporan polisi kami sudah terima. Namun tadi ada jeda sholat kan, sholat isya dan istirahat. Jadi kita sholat dulu, makan dulu dan lain-lain. Setelah itu laporan kita dibuat ya. Ini sudah keluar. Ya satu laporan dengan nomor 4824 ya, laporan saya terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP junto pasal 318 KUHP tentang laporan palsu dan keterangan palsu 318 ya. Ditujukan Pelapornya Bang? Pelapornya saya. Terlapornya Saudari Profesor Dr. Elsa Sharif SHMH dan Dr. Farhad Abbas SHMH terlapornya, karena mereka melaporkan saya kemarin, dua-duanya juga saya lapor balik gitu, di hari ini. Dan satu lagi nomor laporan 4827 ya, perlapornya saya juga, karena saya sudah mendapatkan surat substitusi, surat kuasa dari klien saya untuk melapor di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 378 tentang penipuan dan 372 tentang penggelapan yang diduga dilakukan oleh Saudari Profesor Dr. Elsa Sharif SHMH dan Saudara Vidi Galenso Sharif SHMH. Keduanya ini dulunya pengacara klien saya yang dulunya juga dengan tipu muslihatnya mengarahkan klien saya untuk menitipkan uangnya agar tidak disita oleh Polda Jawa Timur katanya. Pada saat klien saya berinisial S ini sedang berperkara di Polda Jawa Timur dengan tuduhan investasi bodong ya. Lalu klien saya ini ditahan menjadi tersangka. Lalu klien saya ini menunjuk Elsa Sharif sebagai pengacara dengan Vidi Galenso. Ya. Dia diminta sejumlah uang untuk dititipkan kepadanya katanya, agar tidak disita oleh Polda Jawa Timur. Karena nanti kalau dia jadi tersangka akan disita oleh Polda Jawa Timur. Ya, dengan tipu daya itu akhirnya dia menyerahkan sejumlah uang senilai 39 miliar 950 juta yang ditransfer ke rekening dua orang ini. Profesor Dr. Elsa Sharif rekening pertama dan Vidi Galenso rekening kedua. Lalu uang cashnya diserahkan kepada Farhad Abbas di rumahnya, ya di rumah klien saya ini, sebesar 30 miliar. Jadi total kerugian 69 miliar 950 juta. Namun hari ini saya laporkan hanya dua orang yang sesuai dengan bukti otentik, yaitu bukti transfer yang jatuh kepada rekening Profesor Dr. Elsa Sharif dan Vidi Galenso Sharif SHMH. Sementara Farhad Abbas masih dalam penyelidikan karena ada beberapa bukti yang mengaitkan itu dengan Farhad Abbas. Nanti akan kita buka di berita acara pemeriksaan. Maka saya bilang tadi sini ini akan mengarah ke tindak pidana pencucian uang karena predikat crime-nya sudah saya munculkan di pasal 378
tentang penipuan dan junto pasal 372 tentang penggelapan uang. Jadi nanti akan bergulir dan tindak pidana pencucian uang akan keluar di situ ketika Perdit Keramik sudah masuk. Gitu. Statusnya itu bang, klien abang sendiri saat ini? Status klien saya pada saat dipegang oleh Elsa Sarif, ya waktu itu tersangka. Selain duit 60 sekian miliar, klien saya mentransfer juga uang diminta untuk mengurus pra peradilan kepada Elsa Sarif senilai 3 miliar. Ternyata pra peradilannya tidak diurus, ditinggal begitu saja. Ya, menurut keterangan klien saya, ditinggal begitu saja sehingga klien saya ini lanjut perkaranya. Sementara uangnya 3M-nya dipakai. Alasan mereka untuk operasional jasa pengacara. Jasa pengacara tapi nggak diurus kliennya. Uang 3 miliar nggak masuk akal. Gitu. Lalu uang yang 69 miliar juga diakui oleh Farhad Abbas dan Elsa Sarif katanya uang operasional. Uang operasi pengacara. Segitu besarkah? Nah, ketika ini diambil alih oleh pengacara tim dari rekan kami, ya, akhirnya tim rekan kami ini menang dan klien kami yang dituduh melakukan investasi bodong tidak bersalah sama sekali. Dan pengadilan menyatakan bahwa uang itu milik dari klien kami. Itu dalam putusannya salah satunya. Bukan milik investasi bodong, milik klien kami. Termasuk uang yang di Farhad Abbas. Makanya ketika di pengadilan tingkat pertama di Jawa Timur, klien kami tidak dinyatakan bersalah dan bebas murni. Sehingga PK pun berlawan jaksa, kami menang. Dari tingkat banding, kasasi sampai ke PK, kami menang terus. Akhirnya klien kami tidak dinyatakan bersalah. Lalu pengadilan mengembalikan semua aset-aset perusahaan dan uang perusahaan kepada klien kami yang berinisial S. Namun ketika klien kami meminta kepada Farhad Abbas, kepada Profesor Dr. Elsa Sarif dan Vidi Galenso SAMH untuk kembalikan uang yang 69 miliar, tidak mau dibalikan, tidak ada itikat baik sampai sekarang. Bahkan saya sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Utara oleh Profesor Dr. Elsa Sarif dan Profesor Dr. Farhad Abbas karena saya mensomasi mereka secara terbuka di media sosial untuk mengembalikan uang tersebut, gitu loh. Saya tidak ada bahasa lain kok, saya tidak mencaci maki mereka, saya hanya meminta uang itu kembali, selesai masalahnya. Kami tidak memunculkan delik delik lainnya gitu dalam pidana pada saat itu. Kami minta itikat baiknya. Sebenarnya kalau mereka mengembalikan uang 69 miliar itu selesai kok. Tapi kalau kami masuk dalam materi gugatan perdata, kami akan nuntut dia 150 miliar bertiga. Gitu. Karena ada kerugian imaterial di sini. Maka saya bilang sama Farhad Abbas, ya. Saya bicara sama Profesor Dr. Elsa Sarif dan Vidi Galenso Sarif, ya. Segera kembalikan, jangan berdalih apalagi melapor saya. Saya ini sudah memegang surat kuasa dari klien saya. Dan ini melanggar SKB 3 Menteri. Laporan Profesor Dr. Elsa Sarif diterima oleh Polres Jakarta Utara. Laporan Dr. Farhad Abbas diterima oleh Polres Jakarta Selatan tentang Undang-Undang ITE. Sementara menurut SKB 3 Menteri, Undang-Undang ITE itu harus dilihat dulu etikatnya, disomasi terlebih dahulu saya ini. Itu menurut SKB 3 Menteri. Tidak boleh semerta-merta langsung dilaporkan ke Undang-Undang ITE. Memangnya saya ini apa? Saya kan pengacara, ada surat kuasa, ada alas hak saya sebagai pengacara yang dilindungi Undang-Undang 18 tahun 2003, gitu loh. Nah, makanya saya bilang tadi di sini, ini perbuatan oknum pengacara, dua oknum pengacara yang selalu merugikan kliennya. Mungkin ini baru satu. Setelah viralnya ini saya rasa nih banyak nantinya yang akan berdatangan yang telah dirugikan oleh Elsa Sarif dengan si Farhad Abbas. Kita tunggu aja nanti. Gitu. Bang, bahasa menitipkan atau dititipkan berarti bisa diambil kembali. Bisa diambil kembali. Kalau memang Farhad Abbas, Elsa Sarif dan Vidi Galenso berdalih bahwa ini surat ini uang ini sekian puluh miliar untuk operasional mereka, buktikan dengan surat pernyataan. Apakah ada di jasa hukum itu dinyatakan bahwa jasa hukum ini untuk Elsa Sarif 10 miliar dan tanda tangan oleh klien saya? Kalau itu tidak ada, kembalikan uang kami. Karena uang itu akan kami usut terus. Kalau seandainya uang itu disalah fungsikan, maka masuk tindak pidana pencucian uang, 20 tahun penjara menanti Anda semua. Saya nggak main-main, ya. Karena dari kemarin saya udah beritikat baik melakukan musyawarah, tapi mereka malah melaporkan saya. Saya laporkan kembali, laporan pasal 220 KUHP dan pasal 318 KUHP, gitu, tentang persangkaan tidak baik terhadap saya. Oke, terima kasih ya. Bang Herwanto, izin itu bisa
dilihat LP-nya Bang tadi Bang Armando. Ya, Sama aja. Oke. Ya. Jadi kalau untuk pembuktian itu kalau bisa itu rekening korannya Bu Elsa Syarif itu bisa dibuka itu. Ya bisa lama-lama. Termasuk Farhat Abbas. Termasuk Pak Farhat Abbas itu. Jadi dana itu mengalir semua di sana. Bang, LP-nya izin dikamerain Bang biar tersorot. Yang jelas ya. Agak turun bang. Nah, supaya